Dulu di Indonesia juga pernah ada yang kayak gitu, Syekh Siti Jenar. Itu juga punya pemahaman. Tapi apa kata sunan-sunan? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ada namanya Ibn Arabi. Ibn Arabi ini alim. Saking alimnya kalau orang nggak paham omongannya dia bisa kafir. Jadi Ibn Arabi, Hallaj, ini sufi-sufi yang ngomongnya ini kalau orang nggak ngerti bahaya. Imam Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah mengharamkan kita membaca kitabnya Ibn Arabi. Tapi beliau mengatakan bukan karena Ibn Arabi salah, bukan karena Ibn Arabi sesat, tapi ada pemahaman-pemahaman yang kita nggak mampu memahaminya. Repot loh rek, wong sing tahu ngalami mbek gak iku repot. Kayak Hallaj itu ngomongnya kadang-kadang kalau orang nggak paham bahaya. Hakim di zamannya langsung menentukan hukum mati. Hallaj harus dihukum mati, ngomongnya ngelantur. Nggih, ngomongnya ngelantur. Lapo wong-wong iku tawaf nang Ka'bah. Wong Ka'bah lho tawaf nang aku. Iki ono edane. Kemudian hakim di zamannya menentukan wis iki kudu dipateni. Eksekusi, bunuh karena sudah murtad. Akhirnya dipanggil Algojo. Disiapkan alat, pedang dan tempat, dipenggal Hallaj. Anda tahu apa yang terjadi ketika Hallaj dipenggal? Bel. Darahnya muncrat, cerot. Allah. Semua darahnya tulisan Allah. Algojo ini lemes. Sing tak pateni wong ini rek. Algojo ini lemes, ya Allah, wali Allah tak pateni. Algojonya stres. Pedang itu langsung dilem puter-puter. Oh. Qadhi dan hakimnya waktu itu bingung, waduh, lihat Algojo seperti itu berdiri, dan betul pedang itu dipukulkan ke mejanya hakim. Hakim ada tinta, kena tinta, dur pecah, tintanya jatuh. Tapi subhanallah, tinta tadi itu ketika jatuh, pior, tulisannya Allah. Hukum syariat tetap jalan, masih wali. Orang ngomong keluar dari syariat hukum, walaupun darahnya Allah, tinta hukum syariat tetap Allah juga. Langsung Algojonya tenang, alhamdulillah. Itu contohnya kayak Hallaj. Jadi kalau ada uang model-model Hallaj saiki coba dipenggal, didelok ketene, tulisannya edan. Yeah. Kalau berani seperti itu, jangan terus ngikuti Hallaj. Dulu di Indonesia juga pernah ada yang kayak gitu, Syekh Siti Jenar. Itu juga punya pemahaman. Tapi apa kata sunan-sunan? Eksekusi, bunuh, syariat. Karena bahaya. Antara wali dia sama Allah, tapi hukum syariat. Kalau nggak seperti itu bahaya hadirin. Nih. Setiap orang ngaku Syekh Siti Jenar, Bu. Ini aja sudah seperti itu. Karena orang-orang kayak Syekh Siti Jenar itu punya pemahaman, saya nggak mengatakan sesat. Dia itu punya pemahaman yang kita nggak paham. Makanya Imam Haddad mengharamkan kita membaca kitabnya Ibn Arabi bukan karena Ibn Arabi salah. Tapi kita nggak mampu memahaminya. Kelas kita itu beda. Kalau di aku TK. Terus iki dimocok itu S3, sesat KB S3. Kenapa kita bilang sesat? Karena kita nggak nutut. Nah, Ibnu Arabi ini alim, saking alimnya hadirin, menguasai Al-Quran, saking alimnya bayangno. Suatu saat dia itu naik kapal,
Lihat laut. Laut itu udah delok. Terlintas dalam hatinya pernyataan. Aku mbek laut iki aliman dia. Laut iki ombo lho rek. Jadi umpama lautan ini ilmu dengan lautan akalku kira-kira ombo andi. Ono wong alim sampai kayak ngono. Nek gak nemen alime. Laut lho rek. Duduk berantas lho iki laut. Lautnya ombo. Aku sama laut ini luas mana? Itu lintasan hati. Kemudian beliau sampai mengatakan hadza buhair, ditasghir, laut iki ditasghir. Hadza buhair, iki laut cilik. Nek dibanding lautan ilmuku, iki laut cilik. Masya Allah, aku gak iso mbayangno alime kayak apa Ibn Arabi. Kok subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan ke Ibn Arabi pelajaran. Ada ikan muncul, kudu iwak bambu bandeng apa iwak emas ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iki? Laut tak tantang dadak iki iwak. Iwak apa rek jenenge sing cilik ngene, sing di laut biasa. Sing paling akeh. Sanggepen bandeng, bandeng laut kan? Hah? Tawar lah, tawar. Ketara gak tau nang laut iki. Iwak apa rek? Kakap. Hah? Tongkol. Ya anggapan tongkol wis. Iwak tongkol iki. Apa ekol? Entah Ibnu Arabi? Iya. Jare Ibnu Arabi. Iwak lo kenal aku. Ana wong alim sing dikenal mbek iwak. Iki laut tadi iki iwak tongkol lo kenal Ibnu Arabi. Entah Ibnu Arabi? Iya. Indi soal ya Syekh. Saya punya pertanyaan. Nek iso jawaban. Takokno kabeh pertanyaanmu kabeh takokno aku. Syekh, ada seorang wanita, fikih ini, saya tanya masalah bab fikih ini. Ya. Ada seorang wanita. Terus wanita ini suaminya dikutuk. Musik itu dikutuk. Kan ana arek kayak maling kundang itu ya. Dikutuk dadi apa ngono. Pertanyaan saya, istrinya iddahnya gimana? Kan yang ada itu iddah itu kan orang perempuan itu kalau istrinya dicerai atau ketika dia suaminya mati itu kan iddah. Lah sekarang pertanyaan saya, kalau dia itu dikutuk berubah. Istrinya iddah apa enggak, terus iddahnya gimana? Bingung Ibn Arabi. Ini kau di kitab ini. Bingung Ibn Arabi jawabnya. Sik dulu, ayo cepetan. Katanya Ibn Arabi, sebentar, saya tak jalan, ngono jari laut. Kalau kau nggak bisa jawab, saya punya jawaban, tapi coba bener apa enggak? Apa jawabanmu? Kalau saya lihat dikutuk jadi apa? Kalau dia dikutuk jadi hewan, berarti iddahnya firaqul hayah, iddahnya seperti orang dicerai. Kalau suci ya 3 kali suci, kalau yang bisa haid, kalau enggak 3 bulan. Tapi kalau dikutuknya jadi batu, maka iddahnya seperti mati 4 bulan 10 hari. Kok pinter kon tonggol? Setelah itu langsung Ibn Arabi gak wani sombong maneh. Yang tadinya lihat laut, kon be aku aliman di, saiki ndelok kolam gak wani. Aliman kon. Ya. Jadi itu orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an, karena Qur'an ini zahir batin, ya.
punya semuanya lengkap dalam Al-Quran.